Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zahra Nur Anggraini dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 10. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan, yaitu cafe dan resto Ngikan Yuks. Fondasi restoran kami adalah kebahagiaan dan kenyamanan pelanggan dengan cita rasa Nusantara dan tempat yang berkualitas. Latar belakang usaha kami adalah kesibukan dan aktivitas yang begitu padat, kadang membuat orang menjadi stres untuk berpikir lebih jernih dan tenang, sehingga diperlukan tempat-tempat yang tenang dan nyaman untuk menghapus kejenuhan dan tekanan hidup mereka. Kemudian muncullah ide saya untuk mendirikan sebuah kafe dan resto Ngikan Yuks. Kafe ini juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin bagi pengunjung. Misinya yaitu menyediakan tempat makan dan nongkrong yang nyaman, serta menawarkan berbagai macam cita rasa ikan olahan Nusantara dengan harga yang terjangkau dan tempat yang instagramable. Deskripsi bisnis dan produk. Usaha saya bergerak di bidang pangan, di mana saya akan membuka usaha kafe dan resto yang bernuansa ikan. Oleh karena itu, namanya kafe dan resto Ngikan Yuks. Jenis ikan yang digunakan ada 3 macam, yaitu ikan lele, ikan mujair, dan ikan gurami. Ikan-ikan ini akan diolah dan dikemas dengan cita rasa Nusantara dan tempat yang instagramable untuk menarik daya konsumen, khususnya generasi milenial. Olahan di restoran ini yaitu lele geprek dengan harga 15.000, siomay lele 18.000, lele saus padang 20.000, cendol dawet daging lele 18.000, mujair bumbu rujak 20.000, keripik mujair 13.000, gurame nanas asam manis 20.000. Sengaja menu-menu ini dipilih untuk menarik konsumen dengan olahan baru, tapi tetap dengan cita rasa Nusantara. Nah, kafe ini juga memiliki keunikan produk tentunya. Keunikan dari produk yang ada di kafe dan resto saya adalah olahan makanan yang unik dengan cita rasa Nusantara dan cocok untuk tempat nongkrong generasi milenial karena tempatnya instagramable. Selain itu, makanan olahan di sini segar karena langsung diambil dari kolam yang ada di area kafe dan pengunjung bisa makan di area outdoor di mana di situ terdapat gazebo dan area memancing untuk menambah minat konsumen dan sebagai hiburan. Untuk memancing dibanderol dengan harga 15.000 per orang. Dengan bonus jika berhasil mendapatkan ikan bisa diberikan kepada tim chef untuk dimasak dan dikonsumsi dengan gratis tanpa masuk dalam bil pembayaran. Analisis pasar. Produk yang saya hasilkan akan ditunjukkan ke dalam segmen pasar untuk semua kalangan, sehingga kafe ini bisa didatangi oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan dan dari berbagai penjuru daerah. Bahkan saya ingin kafe ini go internasional agar makanan Nusantara semakin dikenal di dunia. Rencana pemasaran produk. Langkah saya untuk mengenalkan kafe dan resto Ngikan Yuks yaitu melalui sosial media, misalnya Instagram dan WhatsApp. Selain itu, melalui pamflet dan baliho yang dipasang di sepanjang jalan. Contoh pemasarannya seperti yang ada di samping gambar. Analisis SWOT. Analisis SWOT dibagi menjadi 4, strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength kekuatan. Kekuatannya yaitu lokasi yang berada di pusat kota yang sibuk, memiliki harga yang terjangkau dan free wifi, olahan ikan dijamin enak, segar, dan bercita rasa Nusantara yang sangat kental. Keunikan olahan dengan variasi baru mampu menarik konsumen hingga wisatawan asing. Weakness. Kelemahan, minimnya modal usaha untuk menunjang fasilitas kafe dan resto ini, masih kurangnya pemasaran dan reputasi yang besar untuk menarik konsumen, masih sulitnya mencari pegawai yang profesional dan handal dalam memasak dengan cita rasa Nusantara yang sangat kental, masih sulitnya mendapat pasar yang strategis dan dapat go internasional untuk usaha ini. Opportunities atau peluang. Peluang yang sangat besar jika usaha ini berada di kota yang sangat sibuk, mampu menarik konsumen dengan fasilitas yang memadai. Kompetitor usaha sejenis ini masih sedikit bahkan tidak ada di sekitar kota sibuk misalnya Surabaya dan Malang. Jumlah permintaan pasar yang besar akan variasi baru olahan ikan.
Treats atau tantangan, kompetisi untuk memiliki pelanggan setia, masalah pada saat pembukaan pelanggan mungkin tidak kembali lagi, memperbaiki kreativitas produk-produk agar tetap baik dari cita rasa maupun penampilan makanannya, persaingan kuat dengan kompetitor makanan lainnya yang sudah melegenda dan ada di pasaran. Rencana keuangan dibagi menjadi 4, penentuan sumber modal, laba rugi, arus kas, dan BEP. Namun kali ini saya hanya menggunakan 2, yaitu penentuan sumber modal. Penentuan sumber modal adalah sumber permodalan usaha dirintis dengan modal sendiri. Laba rugi. Laba rugi adalah laporan untuk menunjukkan laba dan rugi pada periode tertentu. Contoh laporan laba rugi. Terdapat 4 komponen utama dalam laporan laba rugi. Pendapatan penjualan yang berisi dari nilai dari penjualan bisnis utama, harga pokok penjualan yang berisi biaya untuk memiliki persediaan yang nantinya dijual perusahaan, beban operasional yaitu biaya penjualan, biaya pemasaran, biaya administrasi atau overhead, biaya listrik, dan sebagainya. Pendapatan dan biaya lain-lainnya yaitu pendapatan di luar bisnis utama serta biaya bunga dan biaya pajak. Contoh laporannya seperti yang ada pada gambar. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.